Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit sahabat NF Farm. Kita berjumpa lagi. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini sesuai request dari kawan-kawan kemarin, suruh ngeliput penggemukan domba. Ya alhamdulillah, ini kita lagi di kandang domba. Ini ada fattening, penggemukan domba, ada yang jantan juga ada yang betina. Jadi model ternak itu sahabat, memang ada yang fokus pada breeding atau menganakkan, ada juga yang fokusnya untuk fattening, untuk penggemukan, diambil dagingnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara beternak kambing untuk menghasilkan daging bersama owner kita. Bapak kita orangnya kabur. Ya sahabat, oke, kita mau bahas dulu. Ini di depan kita semuanya ini ada domba ada yang jantan juga ada yang betina. Ini dalam rangka fattening. Domba-domba di depan ini sudah kami rawat kurang lebih di mulai 37 hari kalau nggak salah ini. Jadi 1 bulan lebih 7 hari. Nah, ini memang belum kami cukur karena waktunya masih repot banget. Sebenarnya kalau untuk fattening itu seharusnya ketika kambing sudah mapan harus segera kita cukur. Karena apa? Karena kalau tidak kita cukur nanti pertambahan bobotnya akan lambat. Dan domba-domba ini memang masih tahap adaptasi ya, 1 bulan lebih ini baru mulai mau makan. Kita dalam hal fattening ini menggunakan pakan fermentasi, bisa kita lihat. Nah, ini pakannya ini berupa campuran dari katul, bekatul, ada gaplek, ada kopra, bungkil kopra, itu kopra kelapa yang kita pakai, ada juga rumput odot. Ini semuanya kita buat, kita ramu, kita jadikan pakan fattening. Nah, ini pakannya. Nah, mungkin nanti pada lain kesempatan kita akan review cara pembuatannya. Ini memang kita kemas 50 kg karena banyak teman-teman yang memesan. Oke, lanjut. Dalam hal fattening sebenarnya itu mudah sahabat. Cuman kalau kita mau bisnis di fattening domba, kita harus teliti. Fattening atau penggemukan domba itu selama ini yang sudah saya jalani kurang lebih di mulai 2016, berarti sekitar 7 tahunan. Itu kalau kita lengah sedikit saja, dalam artian kita merawatnya asal-asalan, itu justru nanti bukan keuntungan yang kita dapat, justru kita akan rugi. Kenapa kok bisa rugi? Karena pakan yang kita gunakan untuk menggenjot pertumbuhan daging ini memang relatif memiliki nilai jual yang agak mahal, tidak sama dengan pakan breeding. Makanya kalau kita menggemukkan kambing ataupun domba, kita juga harus disiplin dalam hal pemberian pakannya, dalam hal perawatannya. Nah, seperti contoh, biasanya kalau kambing masih awal datang itu sering sakit mata seperti ini. Ini harus segera kita obati. Karena apa? Supaya nanti pertumbuhan dagingnya tidak terhambat. Oke sahabat, dan di kandang kami kita menggunakan pakan ini. Pak ownernya lagi OT-OT. Ini
kita gunakan untuk menggemukkan kambing maupun domba. Rata-rata kenaikan bobot tiap bulannya itu rata-rata per ekor di 4 kg. Ya memang ada yang naiknya pertambahan bobotnya itu 1 bulan sampai 5 bahkan 6 juga ada. Cuman juga ada yang naiknya bobot itu enggak sampai 4 kilo, kadang cuma 3 kilo, kadang 3 kilo lebih dikit. Itu karena kambing kan maupun domba kan adaptasinya tidak sama. Makanya terkadang kenaikan bobotnya juga enggak sama. Nah, kalau kita buat rata-rata itu kenaikan bobot tiap bulannya di 4 kg. Dan rata-rata untuk menggemukkan domba ini kita memakai metode jual kiloan. Bibitan kita ambil dengan harga kiloan. Ini dulu bibitannya bobot kurang lebih di 20 ke bawah. Ini bobotnya kita beli di harga 58 per kilogram kalau harga di sini. Nanti kita rawat, kita gemukkan. Ya rata-rata di bulan pertama itu kambing maupun dombanya ya kayak nggak tambah. Karena apa kok bisa nggak tambah? Nah, karena domba yang dikirim itu biasanya mengalami penyusutan, adaptasi dulu, nanti makannya masih agak susah. Makanya biasanya bulan pertama datang andaikan bobot 17, terkadang kita timbang lagi, dia baru bertambah 1 kilo. Karena apa ya, masih adaptasi dulu. Kemudian di bulan kedua ketika domba sudah adaptasi, kemudian di bulan kedua ini dombanya rata-rata bisa naik stabil. Kalau di kandang kami rata-rata di bulan kedua itu ya di sekitar 4 kiloan. Nanti di bulan ketiganya ini kambing maupun domba biasanya bisa bertambah bobotnya antara 5 kg lebih. Jadi kalau kita pukul rata, kita gemukkan domba ini selama 3 bulan, rata-rata kenaikan bobotnya nanti per bulannya ketemunya di 4 kg. Jangan membayangkan wah keuntungan berlipat-lipat loh. Selama ini kawan, memang kalau penggemukan domba tanpa ngarit seperti ini enak. Ya, pakannya beli nggak ngarit ya enak. Cuman kalau kita beli ya perlu kita hitung untung ruginya. Kadang kita nggak memandang wah beli domba kita rawat 3 bulan, kita gemukkan 1 ekor dapat untung 400.000. Wah, itu bohong. Bohong sahabat. Kenapa kok bisa bohong? Karena pengalaman kami, sebagus apapun domba dan pakan sebaik apapun itu maksimal hanya di 250.000 bersih per ekor. Itu kalau jantan. Kalau betina itu rata-rata per bulannya ini ya. Kalau rata-rata per bulannya hanya di maksimal 100.000 1 bulan bersih 1 ekor. Kalau jantan itu bisa di angka 150 sampai 250.000. Makanya kalau kita hitung keuntungannya sebenarnya sedikit sahabat. Cuman kita ambil mudahnya apa? Mudahnya kita tanpa ngarit, ini mudah. Pagi seandainya kita seorang pegawai misalkan, kita kasih makan paling untuk pelihara kambing ini 28 ekor yang ini kita fattening paling cuma cukup 10 menit. Tinggal dituangkan, kasih minum, tinggal nanti sore kita lihat lagi, kita kasih pakan lagi. Memang kelihatannya mudah tapi keuntungannya pun juga sedikit. Jadi semuanya sebenarnya sama sahabat, tapi kelebihan dari kambing ataupun domba yang kita fattening ini kelebihannya apa? Kita bisa cepat mendapatkan keuntungan. Kalau di breeding kan rata-rata kita minimal 1,5 tahun baru untung. Tak gitu. Tapi kalau di fattening ini kita bisa 3 bulan jual, 3 bulan jual, cuman keuntungannya juga sedikit. Jadi
untuk persentase keuntungannya seperti itu. Loh, makannya sehari berapa kilo? Ini dengan pakan yang kita gunakan, ini rata-rata kalau di bulan awal, lupa ini tadi belum saya jelaskan, di bulan awal mungkin kambing maupun domba ini kan belum begitu doyan, masih adaptasi. Jadi satu ekor itu sehari nggak habis 1 kilo sahabat, mungkin cuma 6-8 on ini satu hari. Tapi kalau di bulan kedua sudah mulai doyan, biasanya ini habis sekitar 1,5 kilo, itu maksimal. Biasanya 1 kilo 2 on, 1 kilo 3 on. Nanti di bulan ketiga ini bertambah, rata-rata maksimal di 1,8 kilo kok on. Jadi 1,8 kilo atau 18 on. Jadi kalau kita pukul rata selama 3 bulan, itu rata-rata kambing kita ataupun domba kita makannya per hari itu 1,5 kilo. Nah, 1,5 kilo dengan harga pakan, ini pakan yang kita gunakan. Pakan ini kita menjualnya di harga 2.500.000. Kalau habisnya sehari 1,5 kilo, jadi rata-rata per hari kebutuhan kambing itu di kebutuhan domba ini kos pengeluaran pakannya di 3.750. Nah, nanti untuk persentase kenaikan bobotnya sebulan rata-rata di 4 kg. Barangkali nanti masih ada yang kurang jelas Mas, mau tanya setelah ini, maka nanti silahkan like, subscribe ataupun komen di bawah, insya Allah akan saya balas. Kalaupun ada yang mau main ke sini, monggo, mau tanya-tanya juga monggo. Nah, kami terbuka. Ini rawatan kami di usia 37 hari. Ini 1 bulan lebih sedikit. Sebenarnya sudah waktunya mencukur, cuman belum sempat nyukur, masih sibuk banget sahabat. Ya seperti ini. Oke, jangan lupa like, subscribe dan komennya. Pada lain kesempatan nanti kita bahas lagi tentang cara pembuatan pakannya ini. Barangkali ada sahabat atau teman-teman yang mau pesan juga bisa hubungi di NF Farm. Oke sahabat, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam ngarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.